Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni SE Mekdev dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anggistia Maharani dengan NIM 2100010074. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya dari buku Principle of Management. Bab 1, Managing and Performing. Apa yang manajer lakukan? Hampir setiap studi tentang manajer dalam tindakan telah menemukan bahwa mereka sering beralih dari tugas ke tugas, mengubah fokus perhatian mereka untuk menanggapi masalah yang muncul dan terlibat dalam volume besar tugas durasi pendek. Studi Kotter menemukan bahwa rata-rata manajer menghabiskan hanya 25% waktunya untuk bekerja sendiri, dan sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah, di pesawat terbang, atau saat berpergian. Beberapa dari mereka menghabiskan kurang dari 70% waktu mereka dengan orang lain, dan beberapa menghabiskan hingga 90% waktu kerja mereka dengan cara ini. Studinya mengungkapkan bahwa manajer jarang membuat keputusan besar selama percakapan dan jarang memberi perintah dalam pengertian tradisional. Mereka sering beraksi terhadap inisiatif orang lain dan menghabiskan banyak waktu dalam kegiatan yang tidak direncanakan dan tidak ada dalam kalender mereka. Peran manajer. Yang pertama, peran informasi. Manajer dituntut untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Dalam melakukannya, mereka menjadi pusat sumber informasi, sering menyampaikan sejumlah besar informasi di kepala mereka sendiri, bergerak cepat dari peran pengumpulan ke peran penyebar dalam hitungan menit. Yang kedua, sebagai pemantau. Manajer terus-menerus memindai lingkungan untuk mencari informasi, berbicara dengan kontak penghubung dan bawahan, dan menerima informasi yang tidak diminta. Sebagian besar informasi datang dalam bentuk verbal, seringkali sebagai gosip, desas-desus, dan spekulasi. Yang ketiga, peran penyebar. Manajer menyampaikan informasi istimewa secara langsung kepada bawahan yang mungkin tidak memiliki akses ke sana. Manajer tidak hanya harus memutuskan siapa yang harus menerima informasi tersebut, tetapi seberapa sering, dan dalam bentuk apa. Yang keempat, peran juru bicara. Manajer mengirimkan informasi kepada orang-orang di luar organisasi mereka. Seorang eksekutif berpidato untuk tujuan organisasi, atau supervisor menyarankan modifikasi produk kepada pemasok. Yang kelima, peran keputusan. Pada akhirnya, manajer dibebani tanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama organisasi dan pemangku kepentingan yang berkepentingan di dalamnya. Keputusan tersebut sering dibuat dalam keadaan ambiguitas tinggi dan dengan informasi yang tidak memadai. Yang keenam, peran wirausahawan. Manajer berusaha meningkatkan bisnis mereka, beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, dan bereaksi terhadap peluang yang muncul. Yang terakhir, peran pengusaha. Menggambarkan manajer yang memulai perubahan. Peran penanganan gangguan atau krisis menggambarkan manajer yang harus secara tidak sadar bereaksi terhadap kondisi. Karakteristik utama dari pekerjaan manajer. Manajer telah mengakui dari zaman dahulu bahwa mereka sepertinya tidak pernah punya cukup waktu untuk menyelesaikan suatu hal yang perlu dilakukan. Permintaan akan waktu dari mereka yang memegang peran kepemimpinan meningkat, sementara jumlah jam dalam sehari tetap konstan. Peningkatan jam kerja adalah salah satu reaksi terhadap permintaan tersebut, tetapi manajer dengan cepat menemukan bahwa hari ini hanya memiliki 24 jam dan bekerja lebih banyak menghasilkan keuntungan manajerial yang semakin berkurang. Manajer dibebani dengan kewajiban, namun tidak dapat dengan mudah mendelegasikan tugas mereka. Akibatnya, mereka didorong untuk bekerja terlalu keras dan dipaksa untuk melakukan banyak tugas secara dangkal. Singkat, fragmentasi, dan komunikasi verbal menjadi ciri khas pekerjaan mereka. Manajer telah menggambarkan tanggung jawab mereka yang dapat
digabungkan menjadi 9 jenis aktivitas utama. Di antaranya, yang pertama perencanaan jangka panjang. Manajer yang menduduki posisi eksekutif sering terlibat dalam strategi perencanaan dan pengembangan. Yang kedua, mengontrol. Manajer mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya material. Yang ketiga, pemindaian lingkungan. Manajer harus memperhatikan perubahan dalam lingkungan bisnis dan memantau indikator bisnis seperti pengambilan ekuitas atau investasi, indikator ekonomi, bisnis siklus, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengawasan. Manajer terus mengawasi pekerjaan bawahan mereka. Yang kelima, koordinasi. Manajer seringkali harus mengordinasikan pekerjaan orang lain, baik di dalam maupun di luar unit kerja. Yang keenam, hubungan pelanggan dan pemasaran. Manajer tentu terlibat dalam kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial. Yang ketujuh, hubungan masyarakat. Kontak harus dijaga dan dipelihara dengan perwakilan dari berbagai konstituen di luar perusahaan, termasuk lembaga negara, bagian dan federal, kelompok masyarakat lokal, dan pemasok. Yang kedelapan, konsultasi internal. Beberapa manajer menggunakan keahlian teknik mereka untuk memecahkan masalah internal, bertindak sebagai konsultan dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Yang terakhir, memantau produk dan layanan. Manajer terlibat dalam perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan desain, pengembangan, produksi, dan pengiriman produk dan layanan organisasi. Selanjutnya, bab 2, Managerial Decision Making. Gambaran umum keputusan manajer. Pengambilan keputusan adalah tindakan atau proses berpikir melalui kemungkinan pilihan dan memilih satu. Penting untuk diketahui bahwa para manajer terus-menerus membuat keputusan dan bahwa kualitas pengambilan keputusan mereka berdampak cukup signifikan pada efektivitas organisasi dan pemangku kepentingannya. Anggota tim manajemen puncak secara teratur membuat keputusan dan memengaruhi masa depan organisasi dan semua pemangku kepentingan, seperti memutuskan apakah akan mengejar teknologi atau lini produk baru. Keputusan yang baik dapat memungkinkan organisasi untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Sementara keputusan yang buruk dapat menyebabkan bisnis bangkrut. Sementara beberapa keputusan sederhana, keputusan manajer seringkali merupakan keputusan kompleks yang melibatkan berbagai pilihan dan hasil yang tidak pasti. Manajer sering membuat keputusan tanpa informasi yang lengkap. Salah satu ciri-ciri pemimpin yang efektif adalah kemampuan untuk menentukan kapan harus menunda keputusan dan mengumpulkan lebih banyak informasi, dan kapan harus membuat keputusan dengan informasi yang ada. Gagal beraksi cukup cepat dapat menyebabkan hilangnya peluang. Namun, bertindak terlalu cepat dapat menyebabkan sumber daya organisasi tidak dialokasikan dengan baik untuk proyek tanpa peluang sukses. Bagaimana otak merespon informasi untuk membuat keputusan? Yang pertama, pengambilan keputusan reaktif. Manajer yang berpengalaman seringkali dapat membuat keputusan dengan cepat karena pengalaman atau keahlian telah mengajari mereka apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Yang kedua, pengambilan keputusan reflektif. Manajer yang sukses mengakui efek emosi dan tahu untuk menggunakan dan mengatasi situasi yang tidak stabil setelah emosi mereka tenang. Emosi yang positif maupun negatif cenderung menarik kita ke arah pengambilan keputusan yang cukup cepat dan reaktif. Yang ketiga, peran informasi. Menyadari peran yang dimainkan emosi dalam pengambilan keputusan tidak berarti bahwa kita harus mengabaikannya. Emosi dapat berfungsi sebagai sinyal kuat tentang apa yang harus kita lakukan, terutama dalam situasi dengan etika implikasi. Maka pengambilan keputusan yang efektif bergantung pada logika dan emosi. Oleh karena itu, konsep kecerdasan emosional menjadi populer sebagai ciri khas dari efektif manajer. Kecenderungan emosional adalah
kemampuan untuk mengenali, memahami, memperhatikan, dan mengelola emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang diulang dari waktu ke waktu, dan untuk itu seperangkat aturan yang ada dapat dikembangkan untuk memandu proses. Keputusan ini mungkin sederhana atau bisa jadi cukup rumit, tetapi kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan semuanya diketahui atau setidaknya dapat diperkirakan dengan tingkat yang wajar ketepatan. Keputusan tidak terprogram. Sebaliknya, keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak terstruktur yang umumnya didasarkan pada kriteria yang tidak terdefinisi dengan baik. Dengan keputusan yang tidak terprogram, informasi lebih mungkin menjadi ambigu atau tidak lengkap, dan pembuat keputusan mungkin perlu melakukan penilaian yang bijaksana dan pemikiran kreatif untuk mencapai solusi yang baik. Hambatan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Pertama adalah rasionalitas terbatas. Pengambilan keputusan yang tidak rasional adalah hal yang biasa, terutama dengan keputusan yang tidak terprogram, karena kami belum pernah menghadapi situasi tertentu sebelumnya. Kami tidak selalu tahu pertanyaan apa yang harus diajukan atau informasi apa yang harus dikumpulkan. Yang kedua, eskalasi komitmen. Mengingat kurangnya informasi yang lengkap, manajer tidak selalu membuat keputusan yang tepat pada awalnya, dan mungkin tidak menjadi jelas bahwa keputusan itu buruk sampai setelah beberapa waktu berlalu. Yang ketiga, kendala waktu. Manajer sering menghadapi kendala waktu yang dapat membuat pengambilan keputusan yang efektif menjadi tantangan. Ketika ada sedikit waktu yang tersedia untuk mengumpulkan informasi dan untuk memprosesnya secara rasional, kemungkinan besar kita tidak akan berhasil mengambil keputusan yang tidak terprogram. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Pentingnya pengalaman. Faktor yang sering diabaikan dalam pengambilan keputusan yang efektif adalah pengalaman. Manajer dengan lebih banyak pengalaman umumnya belajar lebih banyak dan mengembangkan keahlian yang lebih besar yang dapat mereka gunakan ketika membuat keputusan. Teknik untuk membuat keputusan terprogram yang lebih baik. Selain itu, pengalaman memungkinkan manajer untuk mengenali kapan harus meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk membuat keputusan masalah yang tidak terlalu penting tetapi tetap harus ditangani. Teknik untuk membuat keputusan tidak terprogram yang lebih baik. Untuk situasi di mana kualitas keputusan lebih penting daripada waktu yang dihabiskan untuk keputusan tersebut, keputusan pembuat dengan menggunakan beberapa taktik. Langkah-langkah pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mengakui bahwa keputusan perlu dibuat. Yang kedua adalah menghasilkan beberapa alternatif. Yang ketiga adalah menganalisis alternatif. Yang keempat, pilihan alternatif, menerapkan alternatif yang dipilih. Yang kelima, evaluasi keefektifannya. Pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama adalah keuntungan dari keputusan kelompok. Keuntungan melibatkan kelompok dalam pengambilan keputusan adalah Anda dapat menggabungkan perspektif yang berbeda dan ide-ide. Namun, agar keuntungan ini dapat diwujudkan, Anda memerlukan kelompok yang beragam. Dalam kelompok yang beragam, yang berbeda anggota kelompok masing-masing akan cenderung memiliki preferensi, pendapat, bias, dan stereotip yang berbeda. Kerugian dari keputusan kelompok atau keputusan grup. Pengambilan keputusan kelompok bukan tanpa tantangan. Beberapa kelompok terjebak oleh konflik, sementara yang lain pergi ke ekstrim yang berlawanan dan mendorong kesepakatan dengan mengorbankan diskusi yang berkualitas. Selanjutnya, bab 10, Organization, Structure and Change. Struktur dan desain organisasi. Pertama, struktur organisasi adalah suatu sistem yang menyelesaikan dan menghubungkan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sebuah organisasi kerja.
Kedua, desain organisasi adalah proses menyiapkan struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan memperhitungkan kompleksitas yang terlibat dalam mencapai tujuan bisnis. Dua cara mendasar dalam membangun sebuah organisasi. Yang pertama, organisasi formal adalah seperangkat hubungan, tanggung jawab, dan koneksi yang ditetapkan secara resmi yang ada di seluruh organisasi. Yang kedua, organisasi informal kadang-kadang. Yang kedua, organisasi informal kadang-kadang disebut sebagai jaringan hubungan interpersonal yang tidak terlihat yang membentuk bagaimana orang-orang terhubung satu sama lain untuk melakukan aktivitas mereka. Informasi organisasi muncul artinya dibentuk melalui percakapan dan hubungan umum yang sering terjadi secara alami ketika orang berinteraksi satu sama lain dalam hubungan mereka sehari-hari. Jenis struktur organisasi formal, yang pertama ada birokrasi, yang kedua spesialisasi, yang ketiga perintah dan kontrol, yang keempat rentang kendali, yang kelima sentralisasi, yang keenam formalisasi. Perubahan organisasi. Yang pertama, konsisten dengan apa yang telah kita bicarakan sejauh ini dalam bab ini adalah perubahan struktural. Ini berkaitan dengan perubahan dalam keseluruhan hubungan formal dalam sebuah organisasi. Perubahan teknologi. Implementasi teknologi baru seringkali dipaksa pada organisasi saat lingkungan berubah. Misalnya peningkatan industri dalam platform perangkat lunak yang umum digunakan mungkin mengharuskan karyawan mempelajari cara kerja baru. Tipe ketiga dari perubahan organisasi adalah perubahan budaya. Budaya organisasi mengacu pada pola umum berpikir dan berperilaku dalam sebuah organisasi. Siklus hidup organisasi. Secara alami, ketika organisasi mempekerjakan lebih banyak orang, karyawan menjadi spesialis. Seiring waktu, bidang spesialisasi ini matang melalui diferensiasi proses pengorganisasian karyawan ke dalam kelompok yang fokus pada fungsi tertentu dalam organisasi. Mengelola perubahan. Mengelola perubahan. Manajemen perubahan adalah proses merancang dan mengimplementasikan perubahan. Sebagian besar pemimpin bertanggung jawab atas beberapa tingkat manajemen perubahan. Salah satu motivasi umum untuk perubahan adalah persepsi bahwa suatu organisasi mungkin berada dalam keadaan disfungsional dengan masalah yang signifikan dan serius, seperti pasien di rumah sakit yang membutuhkan perhatian medis yang serius. Pendekatan perubahan top-down bergantung pada asumsi mekanistik tentang sifat organisasi. Dalam pendekatan ini, sekelompok individu yang relatif kecil dalam organisasi akan merancang proses dan menginstruksikan orang lain di seluruh organisasi tentang bagaimana proses perubahan harus terungkap. Kebalikan dari perubahan top-down adalah pendekatan yang muncul atau bottom-up. Pendekatan ini bergantung pada keyakinan bahwa karyawan akan lebih banyak berinvestasi dalam perubahan jika mereka memainkan beberapa peran dalam proses merancang perubahan. Model perubahan Lawin. Model perubahan Lawin menjelaskan proses yang sangat mendasar yang menyertai sebagian besar perubahan organisasi. Artinya, banyak orang lebih menyukai organisasi yang stabil, dapat diprediksi, dan mereka menjadi terbiasa dengan rutinitas yang ada di lingkungan organisasi mereka. Model perubahan Kotter adalah salah satu yang paling banyak digunakan dalam organisasi saat ini. Umumnya ini sejalan dengan pandangan mekanistik tentang struktur dan dengan demikian mungkin sangat berguna dalam organisasi di mana terdapat struktur hierarki yang kuat. Model Kotter sangat berguna dalam situasi di mana perubahan yang diinginkan dapat diprediksi secara wajar dan di mana para pemimpin
diberdayakan untuk mendorong perubahan melalui organisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.